Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Hai sahabat Bawaslu Kota Mojokerto, kita berjumpa lagi di podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Kali ini kita mengangkat tema peran pendidikan dalam penguatan demokrasi Pancasila menuju pemilu 2024. Kita mengambil tema ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei ya Bu Haja, 2 Mei 2021. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena pendidikan itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di podcast kita. Beliau adalah Ibu Haja Darmi. Beliau adalah Ketua PD Aisyah Kota Mojokerto. Selamat datang Ibu Haja. Selamat datang. Bisa dibuka Bu Haja? Mungkin biar kalau begini kan kelihatan cantik. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Ibu ya, berkaitan dengan Hari Pendidikan, juga tentang pendidikan demokrasi, terutama demokrasi pemilu yang ada di Kota Mojokerto. Ibu, kalau kita lihat zaman dahulu kan ada pahlawan pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, ada lagi Ibu Raden Ajeng Kartini, pahlawan perempuan. Terus ada lagi Ibu Dewi Sartika. Nah, sekarang saat ini ibulah yang menjadi pahlawan di Kota Mojokerto. Pahlawan pendidikan di Kota Mojokerto. Bagaimana Ibu tentang pendidikan di Kota Mojokerto ini, refleksi pendidikan di Kota Mojokerto pada saat zaman dahulu sampai zaman sekarang, apakah ada tantangannya dari situ? Bagaimana Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami atas nama pimpinan daerah Aisyah Kota Mojokerto mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk berdialog ya. Mudah-mudahan dengan adanya dialog antara pimpinan daerah Aisyah dengan Bawaslu ada manfaatnya untuk masyarakat. Amin. Terutama masalah pendidikan demokrasi ya yang seperti yang kita ketahui pada tanggal 2 Mei itu kan selalu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara ya, gitu, yang dijadikan momen untuk mengukur sejauh mana pendidikan di tanah air, bahwa sudahkan semua warga negara bisa mengakses pendidikan dengan baik atau sampai di mana kemajuan pendidikan. Iya. Karena pendidikan merupakan ikhtiar untuk menuju SDM yang berkualitas, cerdas dan berkarakter. Jadi tema pendidikan tahun ini yang kami ketahui serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar, iya. Maka di sini dihimbau bahwa masyarakat mempunyai kesempatan dan bebas dalam memperoleh pendidikan. Aisyah juga merefleksikan dan mengapresiasi dengan semangat gerakan Aisyah Berkemajuan. Itu misi kita, gerakan Aisyah Berkemajuan, yang mana Aisyah menggerakkan pendidikan mulai dari usia dini sehingga sampai perguruan tinggi. Itu di seluruh Indonesia pendidikan Aisyah itu sudah puluhan ribu ya kalau termasuk di Indonesia. Sedangkan kalau di Kota Mojokerto kami punya 8 lembaga pendidikan PAUD. Jadi menjadi tugas dan kewajiban dakwah Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah untuk menyiapkan generasi penerus
yang cerdas, berkarakter dan berkemajuan sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Sebagaimana hadis Rasulullah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kita sangat akrab ya dengan hadis itu ya. Iya. Tantangan di era pandemi ini, pendidikan harus terus berjalan tanpa henti dan berusaha dengan solusi dan inovasi yang berkembang saat ini ya. Iya. Contohnya awal dari pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka, tapi pandemi dituntut untuk bisa menggunakan teknologi atau IT. Misalnya untuk pembelajaran kan sekarang lewat daring ya. Iya. Seminar-seminar Online. juga lewat daring. Iya. Koordinasi antar organisasi juga lewat daring. Jadi memang itu ya, jika kita tidak mengikuti perubahan dan semangat berkemajuan, maka kita akan tertinggal. Jadi intinya yaitu kita harus terus belajar itu ya. Yang ditekankan di Aisyah seperti itu. Iya. Mungkin itu. Ya. Penjelasannya tadi sangat bagus dan di Aisyah itu jadi pendidikannya itu harus berkarakter ya Bu ya. Harus berkarakter dengan dibentuknya manusia itu dengan karakter yang bagus, nanti pasti akhirnya akan menghasilkan generasi yang bagus juga seperti harapan itu. Kita seperti itu. Iya. Insya Allah. Nah, berkaitan dengan penguatan demokrasi di Indonesia ini Bu ya, kan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu akan mengalami perubahan nantinya. Ini kan masih dalam prosesnya ya Bu. Jadi nantinya rencana pemilu itu di tahun 2024 rencananya itu. Jadi pemilu presiden dan DPR, terus pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan yang berkaitan dengan penguatan demokrasi di Indonesia? Pendidikan itu kan sangat penting, apalagi pendidikan demokrasi. Nah, apakah menurut Ibu itu berkaitan dan penting pendidikan demokrasi di istilahnya remaja-remaja kita? Karena sekarang ini kan Bawaslu Kabupaten Kota ya Bu, khususnya tingkatan Bawaslu Kabupaten Kota kan masih berusia 2 tahun lebih. Ini masih berusia 2 tahun lebih. Oleh karena itu kita juga gencar-gencarnya melakukan sosialisasi ke pemilih pemula, terutama pemilih pemula. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan demokrasi di Indonesia itu, Bu? Menurut kami ya, Inggih. Demokrasi kan berarti di mana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama berpartisipasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam menentukan pilihannya. Iya. Sedangkan pendidikan mencerdaskan, memberi wawasan dan berkarakter, sehingga sangat erat sekali kaitannya dalam penguatan demokrasi di Indonesia ini. Sehingga mendidik untuk mengajak masyarakat cerdas dalam memilih atau menentukan pilihan agar negara lebih baik dan berkemajuan itu sangat penting. Jadi memang harusnya seperti itu. Jadi sudah betul kalau Bawaslu sudah mulai bergerak untuk sosialisasi ke pendidikan di usia pemula ya Bu. Nah, ini kan Bu Hajah mulai kapan ini Bu mengenal Bawaslu? Apa
baru kemarin ketika ketika kita sowan, apakah memang sebelumnya Bu Haja ini sudah pernah mendengar Bawaslu itu? Ya, alhamdulillah pernah juga mendengar, tapi hanya sebatas Bawaslu itu. Hanya pengawas gitu ya Bu ya, pengawas Iya, untuk pemilu gitu ya Bu ya. jadi Bawaslu itu ya badan Pengawas pemilu gitu. ya. Hanya Tapi karena kemarin saya sempat kan di Aisyah itu kan kepemimpinannya kolektif kolegial. Jadi Iya. saya kan harus juga tanya ke Iya. kepemimpinan yang lain. Akhirnya alhamdulillah saya juga ini mendapat tambahan ilmu juga ya. Jadi Bawaslu itu kan dibentuk dengan tujuan untuk pengawasan jalannya pemilu, pilkada, pilpres dan legislatif ya. Iya. Menurut kami sangat penting semuanya selalu ada pengawasan yang mana fungsinya agar tidak ada penyelewengan atau pelaksanaan yang keluar dari jalur yang ditentukan. Dengan catatan sama-sama memegang amanah itu yang diniatkan untuk kebaikan masyarakat dan negara agar tujuan bisa tercapai dengan baik. Jadi intinya ya kita sama-sama amanah, jadi yang Bawaslunya juga amanah melaksanakan tugasnya. Lalu kita juga yang sebagai masyarakat juga merasa mempunyai amanah untuk ikut berpartisipasi, mengawasi ikut mengawasi kinerja kita juga bisa Ibu. Nanti di Bawaslu ini kan di lembaga penyelenggara itu kan ada 3, KPU, Bawaslu dan DKPP. Jadi ketika KPU dan Bawaslu itu istilahnya berjalan di luar peraturan yang ada, masyarakat pun, ormas pun bisa melaporkan ke lembaga DKPP itu tadi, lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu. Jadi bisa lapor secara langsung. Jadi kita juga tidak semena-mena ketika kita mempunyai wewenang. Oh ya Ibu, kita juga selain mengawasi, kita juga mempunyai wewenang untuk memutus sengketa proses pemilu. Jadi ketika ada sengketa proses, ketika pemilu, kita mempunyai wewenang untuk menyidangkan itu dan kita mempunyai wewenang untuk memutus. Ya, begitu. Kalau kita bicara Bawaslu, Bawaslu itu selain mempunyai tugas mengawasi, yang pertama itu mencegah Ibu, mencegah jangan sampai terjadi adanya pelanggaran. Yang pertama itu mencegah, mengawasi. Ketika pencegahan itu tidak dapat dilakukan, baru kita menindak, seperti itu. Nah, yang sekarang ini juga menjadi tugas kita yaitu mencegah adanya politik uang. Politik uang itu kan apa ya Ibu ya? Efeknya sangat besar sekali ke depan. Tidak hanya ke lingkungan sekitar, juga ke negara ya Bu. Nuwun sewu, mohon maaf, bisa dengan adanya money politik mungkin ke depan, ke belakangnya nanti timbul adanya korupsi, timbul adanya kolusi, nepotisme seperti itu. Nah, menurut Ibu ini, Bu Haja ini, apakah perlu diberikan pendidikan khusus ini bagi anak-anak tentang ada pengetahuan tentang efek daripada politik uang ini, Bu? Apakah menurut Bu Haja ini perlu anak-anak ini diberikan pendidikan khusus, maksudnya jadi tentang apa itu demokrasi pemilu, apa itu politik uang dan pengaruh-pengaruh politik uang? Mungkin kita bisa diberi gambaran. Kami rasa ya sangat perlu ya seperti itu, pendidikan seperti itu, karena dengan adanya pendidikan demokrasi ya, maka bisa mempersiapkan calon-calon pemilih yang lebih baik dan cerdas memilih
itu kan tujuan kita ya, menentukan pilihannya dengan bijak, tidak tertarik tadi, tidak goyah, tidak galau, juga tidak ragu-ragu dengan adanya situasi yang mungkin diberikan janji-janji ya seperti itu, lalu ada money politik juga yang biasanya udah waktu-waktu dekat biasanya seperti itu ya. Serangan fajar. Ya. Sekarang nggak hanya serangan fajar Ibu, kadang serangan duha. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya mereka kuat pendidikannya, apalagi dari awal mereka sudah paham ya, insya Allah tidak gampang terprovokasi. Kalau menurut Ibu ini sebaiknya pendidikan demokrasi pemilu ini dan anti politik uang ini diberikan ke anak sejak usia berapa ya Bu ya? Kalau untuk itu sejak awal harus kita siapkan pendidikan demokrasi pemilu, dan insya Allah sebaiknya kita remaja sekolah SMA, jadi kira-kira 15 tahun 16 tahun untuk calon pemilih awal. Jadi sebelum mereka mengikuti pemilu mereka sudah paham. Jadi nggak langsung pemilu langsung sosialisasi itu mereka nggak paham, kadang-kadang masih bingung kan. Tapi kalau jauh-jauh kan mungkin mereka lebih paham, mungkin juga ada masukan-masukan dari keluarganya kan. Harus intinya tuh harus jujur lah seperti itu, jangan gampang terpengaruh seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa lebih baik. Karena masyarakat itu harus diubah cara pola berpikirnya ya Bu ya, pola berpikirnya. Terkadang ada masyarakat yang mempunyai pendapat, wong ini demokrasi, pesta rakyat, pesta demokrasi ya, istilahnya pesta demokrasi. Oleh karena itu terkadang masyarakat mempunyai pikiran, namanya juga pesta, pastikan juga ada hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu kita juga harus, kalau tidak dari kita sendiri Bu ya, semuanya itu berawal dari diri kita sendiri, bisa memperbaiki lebih baik, baru nanti semua saya yakin pasti akan bisa berjalan lebih bagus ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, menarik sekali ini tadi perbincangan kita. Tadi sudah menyampaikan pendapat tentang refleksi pendidikan yang zaman dahulu sampai zaman sekarang. Yang dahulu kita tidak ada yang namanya gadget, komputer, yang sekarang pendidikan pun harus melalui daring, dan kita sekarang ini bukan di generasi milenial ya. Kita juga pun harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Dan terima kasih juga tadi Ibu sudah menyampaikan juga Bu Haja bagaimana penguatan demokrasi yang ada di Indonesia, terutama khususnya Kota Mojokerto, yang sebenarnya perlu sekali diberikan pendidikan demokrasi pemilu itu, tidak hanya ketika akan diselenggarakannya pemilu, tetapi bahkan di usia-usia remaja, usia-usia yang sudah mendekati pemilih pemula, kurang lebih 15 tahun, 16 tahun seperti itu ya Bu ya. Terima kasih juga Bu Haja tadi sudah mengenal Bawaslu, sudah lebih mengenal Bawaslu. Sebelum kita akhiri obrolan kita ini Bu Haja, bisa memberikan sedikit pesan dan kesan Bu Haja terhadap Bawaslu ini, bagaimana pesan-kesannya Bu Haja kepada Bawaslu? Mungkin ada kritik, saran, masukan Bu Haja buat Bawaslu agar kedepannya nanti bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari sekarang. Mungkin tadi juga kita perlu kami sampaikan ya, jadi
kami rasa pendidikan demokrasi pemilu dan politik uang itu materi yang sangat berhubungan erat dan harus disampaikan manfaat dan dampaknya dari money politik sejak awal ya. Nah, yang terus kami gemingkan adalah menanamkan pendidikan karakter terkait kejujuran sejak usia dini dan sosialisasi pada masyarakat awam bagaimana dampak negatif dari money politik dalam pemilu dan menentukan pilihan serta menggunakan untuk hak politiknya. Jadi kuncinya di sini adalah kejujuran yang perlu dibentuk mulai dari anak belum sekolah itu. Jadi masih dalam lingkup rumah tangga itu keluarga harus mendidik anaknya untuk jujur sehingga sampai dewasa itu menjadi karakter yang bagus. Lalu di sini alhamdulillah ya di Kota Mojokerto ini sudah terbentuk lembaga Bawaslu yang resmi formal. Semoga Bawaslu bisa menjalankan amanah dengan baik untuk masyarakat dan umat menuju Indonesia yang lebih baik khususnya Kota Mojokerto. Jadi sama-sama berdoa mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu Haja Darmi, Ketua PDA Aisyah Kota Mojokerto yang berkenan hadir di podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Meskipun dalam keadaan berpuasa, beliau menyempatkan hadir untuk berbincang-bincang santai bersama kita, sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu, menarik sekali perbincangan kita bersama Ibu Haja Darmi, pimpinan daerah Aisyah Kota Mojokerto. Sampai jumpa di podcast Bawaslu Kota Mojokerto selanjutnya. Bersama-sama ya Bu ya, kita tagline Bawaslu Kota Mojokerto. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.